Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Juari. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang akan dilaksanakan di sekolah saya dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, untuk mulai pelajaran kita hari ini, biasa pimpin doa oleh kelas. Silakan untuk Muhammad Akmal Adami, pimpin doanya untuk mulai belajar. Siap gerak. Berdiri gerak. Tegak gerak. Beri salam Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran mulai, coba bangkunya harap dirapikan dulu ya, supaya kita bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, masih ingat tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang ini, perubahan wujud. Ada yang masih tahu perubahan wujud dari benda padat ke benda cair itu disebut Cair. Nah, dari perubahan wujud ini kita masih berlanjut pembelajarannya, masih nyambung seperti ini ya. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kerja literasi, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus air dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kajian literasi, siswa mampu menjelaskan tentang manfaat air bagi manusia. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi dan pengamatan pada gambar, peserta didik mampu mengurutkan tahapan-tahapan siklus air dengan tepat. Jadi ini tujuan kita belajar hari ini. Ya. Nah, selain tujuan pembelajaran, ada beberapa penilaian yang akan hari ini. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Nanti kita akan laksanakan setelah pembelajaran. Yang kedua ada penilaian sikap, yaitu penilaian selama kita belajar hari ini. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, aktivitas belajar kita hari ini yang pertama ada kerja kelompok, diskusi. Yang kedua ada presentasi.
Dan yang ketiga ada evaluasi. Ya. Nah. Coba lihat gambar yang kalian lihat di sini. Kira-kira ini sedang apa? Mandi di mana? Di sungai. Kira-kira airnya bersih atau kotor? Nah, ini. Kalau zaman Bapak dulu waktu kecil sering mandi di sungai seperti ini. Tapi ini bukan Bapak. Ya. Ini orang lain. Ini airnya kelihatan bersih atau kotor? Bersih ya? Kelihatan bersih. Oke. Nah, di sini muncul pertanyaan. Dari mana air itu berasal? Kira-kira dari mana? Gunung. Ada lagi? Laut. Oke, kita coba ya. Di sini ada beberapa video. Kalian simak baik-baik ya. Apa yang ada di video ini? BMKG merilis potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga pergantian banjir sepanjang tahun 2020 Jakarta. Selain memantau 12 titik pintu air dan melakukan simulasi pendistribusian perahu karet ke 25 kelurahan rawan banjir, Badan Penanggulangan Bencana BPBD DKI Jakarta dengan berbagai instansi DKI Jakarta menghimbau masyarakat tetap tenang terhadap perkiraan cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga akhir Januari mendatang. Ada lagi video yang selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga nanti 1 Januari 2023. Bagi Anda yang melakukan perjalanan di laut diimbau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan karena cuaca ekstrim belum ada pesisir laut Pulau Jawa dan juga Banten. Dan membuat sejumlah titik tergenang di antaranya di wilayah Kemang dan Tebet. Di Lebak, Banten, angin kencang membuat pohon di sisi jalan tumbang. Sebelumnya, Badan Riset dan Informasi Nasional BRIN melalui Erman Lihastin menyebut adanya potensi badai cuaca buruk. Yang menyebut potensi hujan ekstrim dan badai dahsyat pada 28 Desember di wilayah Jabodetabek tercatat oleh satelit Early Warning System atau SADEWA. Ini sudah masuk. Jadi yang pertama kena itu mungkin akan pesisir di Banten, di bagian selatan Desember. Kondisi dinamika atmosfer di sekitar wilayah Indonesia masih cukup signifikan, bahkan ada peningkatan posisi curah hujan di DKI dan juga di bagian utara. Masyarakat misalnya persuasi untuk tidak melaut dulu ya, tapi biasanya itu wewenangnya di Syahbanda. Jadi kami sifatnya menghimbau, mengingatkan untuk menyesuaikan perjalanan mereka dengan kondisi cuaca yang ada saat ini. BNPB telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di. Nah, di sini muncul yang akan kita pelajari hari ini adalah dari berita tadi yang sudah kita lihat dan dari pertanyaan awal. Muncul pertanyaan, mengapa air itu tidak pernah habis? Kita sering minum air, malahan air yang hujan turun ke tanah, tapi air tidak pernah habis dari waktu ke waktu. Ya. Nah, sini setelah melihat permasalahan tadi, nah silakan kalian duduk dengan masing-masing kelompoknya. Kali ini kelompoknya sudah terbentuk ya. Sudah 5 kelompok. Sekarang kelompoknya mulai memisahkan diri. Untuk kelompok 1 ini, untuk kelompok 2 ini, untuk kelompok 3, untuk kelompok 4, dan ini kelompok 5. Supaya terlihat berpisah kelompok, ini mejanya. Yang namanya LKPN di sini, yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya ya.
kalian buka bahan aja. Di sana ada juga yang namanya LKPD. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian, dengan teman satu kelompok. Ya. Mejanya kalau bisa seperti ini, 2 orang dari 2 orang di sini. Kembali lagi ke sungai alam. Ya. Bisa. Yang pertama, tahap seperti itu adalah air yang pertama akan dibacakan bacaan. Oke. Yang pertama adalah evaluasi adalah maka akan mengalir ke setelah menjadi awal. Jadi terus waktunya sampai 10 ke 55. Jadi 5 menit lagi ya. Ini presentasi antara tiap kelompok. Silakan untuk perwakilan kelompoknya atau semua anggota kelompoknya boleh maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap? Yuk, silakan ke depan di sini. Yuk.
dipersilakan, silakan duduk. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya untuk kelompok 2. Yang laki-laki dulu. Kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang urutan siklus air. Yang pertama akan disampaikan oleh Alif. Evaporasi air laut akan menyerap Coba semuanya perhatikan ya. menjadi awan yang tenggelam dibacakan oleh Oke. Awan akan terkumpul Terus kevoluman dan menjadi pendinginan. good. Yang ketiga yang dibacakan oleh Ya. pendinginan akan terjadinya turun hujan. Hujan akan mengalir ke sungai, sungai akan menyeram ke tanah, dan sungai akan mengalir ke laut. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, cukup sekian dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kelompok 3. Boleh lah, Bu. Digelurkan. Boleh. Coba semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama akan dibacakan oleh Air laut. Air laut berubah menjadi oke, jadi awan. Selanjutnya dibacakan. Oke. Lanjut dia. Dan terjadi kondens. Ya. Terus kita tarik aja. Soalnya di kelas aja. Kondensasi akan terjadi. Nah, terus dan ke ada yang mau ditanyakan? coba tidak oke. Tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4. Coba semuanya perhatikan ya. Semuanya perhatikan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama dibacakan oleh Kisah. Oke, kisah. Boleh bacakan loh kemasan. Ini adalah fungsi pembawaan air yang berasal
Kondensasi adalah sekarang untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Suaranya yang keras, kelompok terakhir harus yang paling keras, paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan Siklus. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi di laut. Awan dan awan akan terbawa angin menuju ke gunung dan selanjutnya akan menjadikan pemanasan. Good. Kondensasi artinya pendinginan yang terjadi di awan dan awan akan membangun dan seterusnya dijelaskan oleh Masya. Presipitasi atau hujan nantinya hujan akan meresap ke tanah dan berpindah ke sungai dan kembali lagi ke Ya, terus. ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ada? Ada tidak? Ada? Ada? Ada Ustaz? Kenapa hujan bisa turun? Nah, kenapa hujan bisa turun katanya? Karena kondensasi, betul ya. Karena terjadi proses kondensasi atau pendinginan, sehingga uap air yang dibawa oleh awan itu nantinya akan berbentuk jadi butiran-butiran air. Karena butiran air jadi berat, maka turunlah sebagai bagus. Ada lagi menanyakan? Apa? Apa lagi? Apa? Tidak ada? Kata ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan tutup kelompok 5. Bagus. Padahal kita kan ada. Bagus ya. Bagus. Oke, itu presentasi kalian atau hasil diskusi kalian telah dijelaskan tentang diskusi. Jadi kita mengetahui sekarang mengapa air itu tidak pernah habis. Nah, di sini ada video ya sebagai penguatan kalian pengetahuan tentang siklus air. Semangat ya. Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air.
Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, tersebut lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak isi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian buka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berminat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Itu ya video tentang penguatan, tentang bagaimana siklus air itu terjadi. Nah, dari berbagai kegiatan yang sudah kita lalui hari ini, di sini kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, air itu tidak pernah habis karena mengalami perputaran atau yang disebut dengan siklus air. Kira-kira siklus air itu tadi tahapannya apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, benar tadi ya, apa siklus air itu? Ada 3: evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi tadi gambar awal ada orang-orang yang sedang main air. Kira-kira manfaatnya buat kita apa saja? Mandi, minum, lagi cuci, masak, ya. Oke, itu manfaat air bagi manusia, diantaranya adalah minum, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan untuk tumbuhan, manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Ini adalah kesimpulan kita belajar hari ini. Nah, untuk melihat kemampuan kalian sebagai pembelajaran tadi, kita melakukan evaluasi. Sejauh mana kalian memahaminya? Ini ada soal. Silakan kalian kerjakan.
terakhir ada yang